Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di kelas 5 kita akan belajar tentang hidup lapang dengan berbagi wakaf elemen fikih fase C. Apakah kamu pernah mendengar wakaf? Seperti tanah yang diwakafkan untuk membuat masjid. Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan wakaf? Wakaf berasal dari bahasa Arab waqafa yukifu waqfan yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut syara adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan. Dasar hukum wakaf terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Adapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah mengetahui tentangnya. Quran Surat Al-Imran ayat 92. Perbedaan wakaf dengan sedekah. Wakaf berbeda dengan sedekah. Sedekah bisa dilakukan bukan hanya dengan materi, tetapi bisa menggunakan non-materi selama memberi manfaat baik. Sedangkan wakaf hanya bisa dilakukan menggunakan materi dan yang tidak merusak bendanya jika digunakan. Selanjutnya ialah rukun wakaf. Rukun wakaf adalah tata cara menjalankan wakaf secara berurutan. Dalam fikih Islam dikenal ada 4 rukun wakaf. Yang pertama yaitu wakif, orang yang memberi wakaf. Seorang wakif harus memenuhi syarat-syarat seperti sudah mencapai usia balik, memiliki akal sehat, dan menjadi pemilik sah dari barang yang diwakafkan. Selain itu, tidak ada paksaan dalam proses mewakafkan, dan tidak ada larangan bagi wakif untuk menghibahkan harta tersebut. Kemudian yang kedua ialah mauquf, benda yang diwakafkan. Mauquf adalah harta yang dapat diwakafkan yang kepemilikannya sah dan halal, termasuk dalam kategori barang-barang yang dapat dipindahkan seperti buku, kendaraan, dan sejenisnya, serta barang-barang yang tidak dapat dipindahkan seperti tanah atau rumah. Kemudian yang ketiga ialah mauquf alaih, orang yang menerima wakaf. Penerima wakaf harus disebutkan namanya, namun jika nama penerima tidak disebutkan, maka harta wakaf akan diberikan kepada para fakir miskin. Penerima wakaf tidak memiliki kepemilikan pribadi atas harta tersebut, melainkan hanya dapat memanfaatkannya. Kemudian yang keempat ialah sighah, pernyataan penyerahan wakaf. Pernyataan penyerahan wakaf ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak yang mewakafkan. Beberapa ulama juga berpendapat bahwa sigat dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis oleh pewakaf. Sebaiknya proses pengikraran wakaf disaksikan oleh minimal 2 orang saksi. Bahkan lebih baik jika ada kehadiran seorang notaris, dan dokumen wakaf juga diresmikan melalui sertifikat. Syarat wakaf. Pelaksanaan wakaf dianggap sah apabila memenuhi syarat 1. Wakif harus balik, berakal, dan mampu bertindak secara hukum atau rasyid. Yang kedua, harta yang diwakafkan harus barang yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, harta yang diwakafkan itu harus diketahui dan ditentukan bendanya. Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya atau mahjul, maka wakaf tidak sah. Kemudian yang keempat, harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf atau wakif. Tidak mewakafkan harta yang sedang dijadikan jaminan atau digadaikan kepada pihak lain. Kemudian yang kelima, lafal sirr harus dinyatakan secara jelas, baik lisan maupun tulisan.
Yang keenam, lafal sig tidak diikuti oleh syarat pembatalan. Pewakaf tidak dapat menarik kembali harta yang telah diwakafkan. Orang yang menerima wakaf dibagi menjadi dua, yaitu satu, penerima wakaf ditentukan oleh wakil atau muayyan, yaitu orang yang menerima wakaf telah ditentukan oleh wakil, apakah seorang, dua orang, atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh diubah. Persyaratan bagi yang menerima wakaf ialah orang muslim, merdeka, dan kafir zimmi, atau orang yang bukan Islam namun tidak memerangi Islam, maka memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Adapun orang bodoh, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima wakaf. Yang kedua, penerima wakaf tidak ditentukan atau ghair muayyan. Wakil tidak menentukan penerima wakaf secara rinci, maka wakaf boleh digunakan oleh siapa saja. Misalnya, seorang berwakaf untuk kesejahteraan umat Islam, orang fakir, miskin, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pemaparan tentang wakaf. Semoga dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya, jika ada yang kurang dipahami, silakan untuk bertanya kepada Bapak Ibu guru di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.